Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejamnya waktu subuh. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, demi fajar, waktu subuh. Kemudian dalam Al-Falaq Allah mengingatkan, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ada apa sebenarnya di balik waktu subuh? Mengapa Allah sampai bersumpah demi waktu subuh? Dan mengapa pula kita harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya? Iya, ternyata waktu subuh memang benar-benar sangat berbahaya. Waktu subuh itu lebih kejam dari sekawanan perampok bersenjata api. Waktu subuh bisa lebih menyengsarakan diri kita dari derita kemiskinan. Waktu subuh bahkan lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Jika ada sekawanan perampok menyatroni rumah kita, dan mengambil paksa semua barang yang kita miliki, emas dan semua perhiasan dirampas, uang puluhan juta dirampas, laptop yang berisi data-data penting dirampas, mobil yang belum lunas cicilannya juga dirampas. Nah, bisa dibayangkan bagaimana pedihnya hati kita menerima kenyataan itu. Tapi ketahuilah, sebenarnya waktu subuh lebih kejam dari perampok ataupun kejadian-kejadian tersebut. Sebab jika kita tergilas waktu subuh, sehingga melalaikan salat fajar, maka kita akan menderita kerugian yang jauh lebih besar dari sekadar kehilangan laptop dan mobil. Kita bahkan akan kehilangan dunia dan segala isinya. Ingat, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Waktu subuh juga bisa lebih menyengsarakan dari sekadar kemiskinan di dunia. Sebab bagi orang-orang yang tergilas waktu subuh, sehingga mengabaikan salat subuh berjamaah di masjid, maka pada hakikat, merekalah orang-orang miskin sejati yang hanya mendapatkan upah 1/150,7% saja dari pahala salatnya. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka ia bagaikan salat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Salat semalam suntuk adalah salat yang dikerjakan mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Fantastis, salat selama 10 jam, atau kurang lebih, sama dengan 150 kali salat. Jadi, betapa agungnya fadilah salat subuh berjamaah ini, khususnya bagi kaum Adam, dan betapa malangnya orang yang tergilas waktu subuh. Orang-orang yang mengabaikan salat subuh berjamaah di masjid. Waktu subuh juga lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Mengapa demikian? Karena Rasulullah telah bersabda, bahwa orang yang tidak mampu melaksanakan salat subuh berjamaah, kedudukannya setara dengan orang munafik. Sesungguhnya tiada yang dirasa berat oleh seorang munafik, kecuali melaksanakan salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka tahu akan keagungan pahalanya, niscaya mereka bakal mendatanginya ke masjid. Salat berjamaah, sekalipun harus berjalan merangkak-rangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang tergilas waktu subuh, sehingga tak mampu mendatangi masjid untuk salat berjamaah, sesungguhnya adalah orang yang dalam keadaan terancam bahaya, karena dirinya disetarakan dengan orang munafik. Sebab, ancaman bagi orang munafik adalah neraka jahanam. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Quran Surah An-Nisa ayat 140. Bukankah jahanam lebih berbahaya dari sekadar kobaran api yang disiram bensin? Nah, agar kita tidak merasakan gilasan waktu subuh, yang lebih kejam dari perampokan, agar kita tidak terkena gilasan waktu subuh, yang lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan, dan agar kita tidak terkapar gilasan waktu subuh, yang lebih berbahaya dari kobaran api, maka, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Al-Falaq ayat 1, yaitu dengan memanfaatkan waktu subuh sebaik-baiknya. Lakukan salat sunnah, salat fajar, dan salat berjamaah di masjid terutama bagi laki-laki. Tapi ada satu pertanyaan yang tersisa, yaitu mengapa waktu subuh bisa menggilas kita? Sebab, kalau kita mau memperhatikan, sesungguhnya waktu subuh adalah waktu yang paling berat buat kita yang ingin beribadah. Mengapa? Karena waktu subuh adalah saat paling tenang, sehingga sangat pas buat menenggelamkan diri dalam tidur nyenyak dan bermimpi indah. Ditambah lagi, umumnya, suhu udara waktu subuh lebih dingin dibanding waktu lainnya, sehingga membuat yang sedang tidur jadi makin merapatkan selimutnya. Tapi yang paling berbahaya ialah, kalau kita sampai kena kepung pasukan iblis yang akan mengencingi telinga kita, agar tak bisa mendengar panggilan, salat itu lebih baik daripada tidur, dari speaker masjid. Dan meniup-niup mata kita,
sehingga mata kita serasa dilem atau kelopaknya bagaikan dibanduli dengan beban jutaan ton. Sehingga sangat sulit rasanya untuk membuka mata. Nah, suasana waktu subuh dan hasil daya upaya pasukan iblis itulah yang akan menggilas niat kita. Tekad kita, buat bangun dan mendirikan sholat. Sehingga kita terus terkapar tanpa daya di atas buayan tidur lelap dan mimpi indah. Dan melalaikan salat fajar serta salat subuh berjamaah di masjid. Jadi, jangan anggap remeh kekuatan waktu subuh dalam mematahkan atau menggilas iman kita. Sehingga iman kita tidak bisa bertumbuh dengan subur oleh siraman fadilah salat fajar dan salat berjamaah. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua agar mampu istiqomah dalam menjalankan sholat subuh dan terlindung dari segala godaan setan.